Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang Keramat Soho. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari siapkan hati kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian manis lembut, Tuhan Yesus memanggil. Haleluya. Manis lembut, Tuhan Yesus memanggil aku dan kau dengan sabar. Tuhan Yesus menunggu aku dan kau. Sekali lagi, manis lembut. Manis lembut, Tuhan Yesus memanggil aku dan kau dengan sabar. Tuhan Yesus menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Manis lembut, Tuhan Yesus memanggil. Haleluya. Manis lembut, Tuhan Yesus Memanggil aku dan kau. memanggil aku dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu. Haleluya. Sabar, Haleluya. Tuhan Yesus menunggu. Dia menunggu aku dan haleluya. Aku dan kau. Hai mari datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah. Hai Mari datang. Datang di kaki Tuhan. Haleluya. Semua yang lelah, mari datanglah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut, Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah,
puji Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau selalu memanggil kami, Engkau selalu mau mendengar seruan hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami diberikan kesempatan lagi untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, untuk kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bekerjalah di dalam pribadi kami lepas pribadi, bekerjalah di dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan-Mu, kami rindu merasakan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri saudara-saudara. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan memanggil kita. Haleluya. Angkat pujian, memuliakan Dia, membesarkan namanya. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya, Haleluya. Haleluya. dengar Dia panggil namamu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja. Saya kerja, Saya kerja. saya Haleluya. kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. saya kerja. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Salib di muka, Di muka, dunia di belakang. salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Haleluya. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali Yesus, tetap Yesus. 3 kali haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah dalam keadaan beban berat? Datang di kaki Tuhan, Dia akan memberi sentosa pada kita. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, yang pimpin sampai sorga. Ikut-ikutlah Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan yang tanggung, yang pimpin sampai sorga. Ikut-ikutlah Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang, ikutlah selamanya. Segala kesusahan akan Dia tanggung. Haleluya. Dia pimpin sampai sorga. Segala kesusahan Dia tanggung. Segala kesusahan Dia tanggung, Dia pimpin sampai sorga. Serahkan segala beban berat kita di kakinya, maka Dia akan menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan segala keberadaan kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang ajaib, yang menjadi kekuatan bagi kita, dan menjadi jawaban dalam setiap permasalahan hidup kita. Haleluya. Angkat pujian, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam hidupku Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasa, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam hidupku Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. pimpin langkahku, Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, di dalam hidupku Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari.
langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. pimpin langkahku, pimpin langkahku, oh, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh kami rasakan Engkau hadir bersama dengan kami, Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami, persembahan kami, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban dari setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan firman-Mu adalah penuntun dalam langkah kami, Tuhan, di dalam dunia yang gelap ini. Firman-Mu yang membentuk kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Engkau, Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang disampaikan, Tuhan, firman yang berkuasa tertanam di setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan duduk diam dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang setia beribadah, yang cinta Tuhan, yang datang memuliakan, meninggikan, menyembah Dia. Dan saatnya saudara akan juga diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan melihat melalui pelayanan online ini, yaitu firman Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-9, ayat 57 sampai 62. Injil Lukas, pasal 9, ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini sudah benar. Mengikut Yesus kemana saja engkau pergi, Yesus pergi, Yesus ada, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Di mana Yesus ada, di situ pengikutnya juga ada. Itu sudah baik dan benar. Tetapi apa kata Yesus mengenai hal ini? Di dalam ayatnya yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi mengiring Yesus,
bersama dengan Yesus dimanapun, susah, senang, baik, buruk, sehat, sakit, tetapi Yesus ingatkan. Di mana saja kita bisa, dan adalah dikatakan orang Kristen kita ini, orang percaya Yesus, di mana saja. Tapi Yesus ingatkan, mengikut Yesus itu bukan saja berarti saudara menjadi orang Kristen, ya, saudara katakanlah beribadah, saudara apa saja yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, firman Allah ini akan membawa kita kepada apa yang Yesus katakan mengenai mengikut Yesus, karena Yesus katakan serigala dia punya tempat. Dia punya katakanlah gua. Burung mempunyai sarang untuk bisa ada tempat ya beristirahat, ada tempat rumahnya, tempat tinggalnya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus katakan, aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, untuk dia mempunyai tempat yang betul-betul tempatnya. Gua serigala, rumah, tempat punyanya serigala, sarang burung. Burung punya sarang, tapi Yesus tidak punya tempat, tidak punya satu, katakanlah, rumah yang dia tinggali. Ada apa dengan apa yang Yesus katakan? Nah, saudara, ini memang benar. Tidak ada tempat untuk dia meletakkan kepalanya. Kita tahu Yesus adalah kepala gereja. Yesus adalah di bagian kehidupan sebagai orang percaya, dia adalah segala-galanya. Dia adalah yang terutama. Di sini dipakai kata kepala. Tetapi yang terutama itu, yang segala-galanya itu, yang pencipta itu, kenapa dia tidak bisa menemui atau untuk meletakkan kepalanya? Nah, saudara, dalam perjalanan hidup manusia, kita tahu kepala itu adalah bagaimana ada otak yang mengatur, yang memimpin, yang berkata mau apa, mau ini, ya. Nah, ada 3 hal di bagian kepala itu. Pertama, waktu Allah menciptakan manusia dalam kitab Kejadian, tapi Kejadian 3 katakan manusia jatuh dalam dosa. Nah, Yohanes 8 ayat 44 katakan, kepala kita, pimpinan kita, bukan lagi Allah yang memberi Taman Eden itu. Allah yang memberi kehidupan itu. Allah yang memberi begitu lengkapnya yang ada di Taman Eden itu. Tetapi sudah lihat, di dalam Yohanes 8, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, ayat 44, yang memimpin manusia itu, yang menjadi kepala bagi manusia itu, yang dikehendaki oleh manusia itu, firman Tuhan tuliskan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu, perhatikan, ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapamu. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dia adalah kepala, dia adalah pencipta, dia adalah yang memberikan segala kehendaknya.
kamu jangan makan yang di tengah-tengah taman itu. Yang lain banyak sekali pilihan, tetapi yang satu itu jangan. Kamu akan mati nanti. Tapi itulah manusia, memilih pikiran, otak daripada kehendak iblis. Itu pertama. Tadinya manusia, tadinya Allah, kepala atas manusia, tapi dosa menjadikan manusia tidak ada di hadapan Allah. Manusia berpisah dengan Allah. Ganti iblis yang menjadi bapa, iblis yang memimpin. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini, kepala adalah Allah, Yesus, Tuhan segala-galanya. Tapi ada juga dalam perjalanan hidup manusia diingatkan, iblis sudah menjadi kepala bagi manusia. Atas tipu dayanya, manusia jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, Allah yang maha adil itu tidak menciptakan saudara dan saya bagaikan robot, ya, tidak mempunyai keinginan, kehendak, dan pilihan. Keadilan Allah memberikan hak kepada kita memilih. Nah, kita juga mempunyai kepala atas diri kita, melakukan kehendak diri. Jadi ada kepala adalah Allah itu, kepala adalah iblis itu, kepala itu bisa juga diri kita sendiri. Ya, orang Jakarta bilang, emangnya gue pikirin siapa lu, siapa gua, ya, maunya diri sendiri. Nah, ini di dalam ayatnya yang ke-57 itu maunya manusia baik memang. Baik memang. Maunya manusia mengikut Yesus di mana saja Yesus ada. Dia ada di situ. Itu baik. Tapi ingat, kepalanya adalah dirinya, kehendaknya. Tapi ada 3 hal. Yesus mau meletakkan kepalanya kembali kepada yang diciptakannya. Ya, tetapi iblis ambil alih kendali. Dan juga seringkali kita merasa kita benar, kita baik, ya. Kita sibuk dengan apa yang kita pikir benar, baik, melayani, semangat. Tapi mari kita lihat mengenai hal siapa yang menjadi kepala. Apakah benar Yesus bisa meletakkan kepalanya di dalam diri kita sebagai orang yang mengikutnya? Saudara, kalau pertama kita melihat, tadi dikatakan bapakmu adalah iblis. Ya. Nah, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri, si jahat, iblis yang mengendalikan pikiran, dia selalu mengambil kemuliaan, rencana indah Allah, keselamatan, ya, dari dalam hidup kita, diambilnya, dicurinya, dan dia membinasakan, dia membunuh iman percaya kita. Dia mau menjadi segala-galanya atas diri kita. Nah, ini iblis. Tetapi kita juga mempunyai firman Allah. Dikatakan Allah juga mempunyai kehendak seperti Yesus mempunyai kehendak. Dia bertanya di mana dia bisa meletakkan kepala. Dengan satu kebenaran dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita sudah melihat bedanya. Kalau Allah di pihak kita, kalau Yesus memang dia adalah menjadi kepala, tanda petik kepala gereja, yang mempunyai jemaat, yang mempunyai hidup saudara dan saya sebagai umat milik kepunyaannya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berbeda saat kita, Bapa kita iblis yang meletakkan kepalanya dalam hidup kita, kita akan tidak ada damai sejahtera, tidak ada keselamatan.
Ini pergumulan bagi setiap orang percaya yang mengikut Yesus. Tipu daya iblis. Dia berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum. Tapi ingat firman Allah katakan, ia akan menerkam bagi siapa yang dapat ditelannya. Jadi melalui firman Allah ini kita diingatkan, kalau Yesus dapat meletakkan kepalanya dalam diri kita, kita akan menerima kehidupan, kita akan mempunyai dalam segala kelimpahan, dalam arti kata, kasih yang besar, kemurahan, kebaikan, pengampunan dosa, penyertaan hidup yang di dalam pimpinan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang dalam Kolose 1. Kolose 1, saudara. Di situ kita melihat apa saja yang Tuhan kehendaki dan berikan sebagai kepala. Kolose 1 maaf saya. Kolose 1 ayatnya yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, perhatikan ayat yang ke-18. Ialah, saya ulangi, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia ialah kepala tubuh atas jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saat dia menjadi kepala, saat Yesus bisa meletakkan, ada tempat dia meletakkan kepala, ada hidup, ya, yang percaya, menerima, mengutamakan dia, menjadikan dia segala-galanya, yang memimpin kepala atas jemaat. Maka firman Allah katakan, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah, ayat 20, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu juga yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Yesus mendamaikan. Yesus datang dengan segala kepenuhan Allah, dengan kasih yang besar, dengan rencana bukan untuk membinasakan, tapi untuk mengampuni, untuk menguduskan, untuk memberikan satu hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal 2, di dalam ayatnya yang ke-21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yesus meletakkan kepala dan terjadilah kebangunan rohani. Terjadilah kita mempunyai hidup yang dibangun seturut rencana ajaib Tuhan. Bahkan firman Allah katakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Allah berdiam di dalam diri kita. Bahkan firman Allah, ada satu ayat katakan, kita disiapkan menjadi sama seperti Yesus. Kalau kita melihat lanjut, saudara, yang ketiga, kehendak manusia yang seringkali kita pikir benar, baik, tidak salah. Ya. Di dalam Injil Lukas pasal 10, saudara dapati bagaimana ada dua saudara, yaitu Marta dan Maria. Tetapi kedua saudara ini berbeda di dalam melihat siapakah Yesus itu. Di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat 38. Saudara bisa lihat di situ dituliskan bagaimana mengenai Marta dan Maria dan Marta ini.
Ayat 38 Lukas pasal 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ada dua wanita kakak beradik, Maria dan Marta. Marta kita tahu sibuk menyambut melayani Yesus sebagai tamu masuk dalam rumahnya. Itu baik, tidak salah. Ya. Baik. Melayani tamu. Tapi perhatikan saudara. Kalau itu dalam kehendak dirinya sendiri, yang menjadi kepala adalah kemauan perasaannya sendiri, kehendaknya baik memang. Ya, tidak salah melayani, tetapi firman Allah tuliskan ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ya. Karena apa? Ayat 40 naik. Sebelumnya, sedang Marta sibuk sekali melayani, baik sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Nah perhatikan, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Seringkali kalau kita yang menjadi memimpin merasa sanggup, kuat, cakap, hebat, dan segala, wah ini bagus ini. Pokoknya baik melayani seperti Marta, tetapi kalau itu yang menjadi kepala memimpin hidup kita, menurut perasaan pemikiran kita baik, apa dilakukan? Dia datang kepada Yesus untuk mendekati, bukan untuk tahu apa yang Yesus sedang cakapkan dengan saudaranya Maria, tetapi ia datang dengan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Seringkali kalau kita sibuk dengan merasa pelayanan ini baik, ini baik, hati-hati. Seringkali kita mulai melihat orang, dia tidak bekerja. Dia mulai menuntut. Kenapa cuma saya? Ya, dia mulai menuntut. Suruh itu juga yang lain. Merasa diri benar, merasa yang lain. Maria yang duduk di belakang Yesus salah. Karena apa? Kalau hanya menurut kehendak pikiran manusia kita punya hak keadilan Allah memilih. Tapi saudara, pilihan, pikiran, perasaan kita melayani memang, tetapi seringkali kita merasa diri kita ini, yaitu sudah yang terlalu baik mungkin, mulai melihat orang, dia kurang baik, dia harus perlu perhatikan juga bersama saya, bantu. Jadi seringkali kalau kepala itu adalah kehendak diri, karena keadilan Allah membebaskan kita, buat apa? Dan kita akan banyak mengeluh. Yesus katakan, "Mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara?" Berbeda dengan Maria. Dia meletakkan Yesus ada tempat dalam hidupnya. Marta tidak bisa melihat siapakah Yesus. Dianggapnya sebagai tamu biasa. Tapi Maria melihat Yesus adalah Tuhan, adalah Allah, adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi saudara perhatikan, kalau Yesus ada tempat di mana dia meletakkan kepala dalam hidup kita, kita perlu belajar seperti Maria. Apa artinya? Dia banyak mendengar, banyak memandang, banyak
menikmati kebersamaan, kehadiran dengan Yesus Tuhan itu. Dia banyak mendengar mengenai rencana perjanjian. Dia banyak mengalami kasih Allah yang besar. Dia banyak mengetahui. Ya, ini. Yesus meletakkan kepala. Dia akan memberikan kehidupan. Dia akan memberikan banyak hal yang perlu diketahui anak-anak Tuhan, orang percaya di hari-hari yang tidak mudah ini. Ya, di hari-hari yang berat ini dengan banyak situasi keadaan, di hari-hari yang terakhir ini, kita sangat perlu banyak menerima kebenaran-kebenaran yang Allah katakan dalam firman, janjinya, segala apa yang Ia berikan dalam hidup kita. Saya tidak lupa ada satu ayat dalam Hosea pasalnya yang ke-4 ya saudara, ayatnya yang ke-6. Di situ dituliskan, Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam salinan bahasa Inggris bukan binasa karena tidak mengenal Allah, tapi dikatakan umatku binasa karena lack of knowledge, kurang mengetahui mengenai Allah, kurang informasi, kurang menerima berita sorgawi, berita firman, berita kehidupan, berita kebenaran, kekuatan, pekerjaan Roh Kudus, ajaib-ajaib Tuhan. Binasa. Dia melakukan, dikatakan sebagai orang Kristen, di mana Yesus ada baik, tapi dia kurang informasi. Dia melayani seringkali dengan dia yang menjadi kepala, maunya dia, kehendaknya dia. Itu keadilan Allah yang dimanfaatkan, tidak salah. Tapi firman Allah katakan tadi, kenapa engkau banyak khawatir dan susah dengan hal-hal apa yang seperti menurut kita benar dan baik. Maria, dia melihat Yesus adalah Tuhan, bukan tamu biasa. Yesus tidak perlu, dia datang masuk di rumah Martha Maria bukan untuk cari makan. Dia untuk membagi kehidupan, memberi kehidupan. Nah Maria, dia terima Yesus letakkan kepala atas hidupnya. Dia terima banyak berita, banyak informasi, mengenal lebih. Dia tidak binasa, saudara. Dia tidak khawatir, dia tidak akan berhenti dengan kesusahan. Dia melewati kesusahan. Karena saat dia duduk di bawah kaki Tuhan, saat Yesus ada tempat untuk meletakkan kepala, memberikan apa yang Allah kehendaki, itulah Tuhan disenangkan. Yesus katakan apa tadi? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja. Tipu daya iblis, membinasakan, membunuh. Kepala sebagai kepintaran, kehendak manusia, semangat dan sebagainya. Tapi satu saja yang perlu. Saat kita menerima banyak hal siapakah Yesus. Dan kita akan bisa bertekun, bertahan, menghadapi banyak cobaan atau apapun. Itulah Yesus ada tempat untuk dia menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Nah inilah mengenai 3 yang seringkali apa yang saudara pikirkan. Apakah Yesus bisa meletakkan kepalanya atas kehidupan kita, dia menjadi segala-galanya. Dia bebas dengan sepenuhnya, Roh membuka ya kebenaran segala apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya ingat saudara di dalam Lukas pasal 24, ini kalau kita banyak lihat di kitab Lukas ya. Sekarang pasal 24 ayatnya yang ke-32. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Murid
yang dikatakan dalam perjalanan ke mana namanya ini, ke Emmaus itu, ya. Hati mereka sedih, takut. Tapi waktu ketemu Yesus membuka firman kebenaran mengenai dia harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka memberikan komentar, hati mereka berkobar-kobar. Kalau Yesus bisa ada tempat meletakkan kepala dalam hidup kita, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan, yang kurang Tuhan Yesus setia, dia tidak berubah. Hati kembali menyala-nyala, hati penuh lagi sukacita, dibangkitkan. Jelas dikatakan, ketika bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saat dia meletakkan kepala di atas bagian hidup kita, anggota jemaat, milik kepunyaannya dia ada kepala. Hati kita dibangkitkan melalui berita firman. Berita Roh Kudus yang mengungkapkan segala kebenaran yang Allah janjikan bagi kehidupan kita orang yang percaya. Nah, kalau saudara lihat, saya akan akhiri di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3, masih bagi orang yang terakhir, kepala adalah kehendak dirinya, maunya, itu keadilan Allah diberikan. Dan dia pilih dengan kekuatannya diri merasa tidak salah, tapi itulah akan banyak kesukaran dan keluhan. Wahyu pasal yang ketiga, saudara lihat di dalam ayatnya yang ke-15, di situ kepada jemaat di Laodikia, sidang jemaat di akhir zaman, tetapi dikatakan seperti yang di Laodikia. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, ya, Tuhan tahu pengikutanmu. Tapi ingat, ada yang tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau dingin ya ketahuan, lemah iman, ya, tidak berdaya. Kalau panas, oh puji Tuhan. Tapi ini tidak tahu mau dingin atau panas. Ya kelihatan ada di gereja, tetapi ya itu, ya, dingin nggak, panas nggak, lau-lau. Itu orang lagi demam, sakit rohani itu, saudara. Nah, ayatnya 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, nah ini, menurut kepalanya adalah dirinya, ya. Kehendaknya, merasa benar menurut apa yang dipikirnya. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Yesus mengasihi, Yesus memperhatikan, Yesus memperbaiki. Jemaat yang belum mengerti, aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Gereja adalah miliknya. Dia adalah kepala. Tapi marilah melalui firman Allah ini, ya, kita dikembalikan kepada di mana kita, bagaimana kita mengikuti Yesus itu. Sebab itu dikatakan, maka aku menasehatkan engkau, mengingatkan engkau. Jadi saudara, pilihan siapakah yang menjadi kepala dalam perjalanan hidup yang tidak mudah hari-hari. Banyak godaan, tapi banyak pergumulan. Tapi kalau Yesus punya tempat meletakkan kepala atas hidup kita sebagai gereja, sebagai jemaat, umat ketebusan milik kepunyaan, dan dia adalah kepala, dia adalah gembala yang baik, dia adalah juru selamat, saya yakin. Ayat 20.
Kejadian 3, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Lihat, kalau Yesus menjadi kepala, ya, lihat, aku berdiri di muka, dia selalu, barang siapa yang mendengar suaraku, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mengikuti Yesus bukan tidak ada beban, tapi selalu dia mengetuk, mengingatkan, aku ada sebagaimana aku ada. Dan perhatikan, jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bukan hanya kita yang mengikut Yesus, tapi Yesus ada bersama-sama dengan kita. Itu kalau dia memang punya tempat meletakkan segala rencana, keajaiban, kebesaran, kemuliaannya. Dan dia adalah yang menjadi segala-galanya atas kehidupan ini. Jadi mengikut Yesus adalah dia punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia punya tempat untuk mempermuliakan, menyatakan, akulah Allah pencipta langit dan bumi. Akulah sobat yang setia. Akulah yang peduli dan mengerti engkau. Akulah yang tidak meninggalkan engkau. Dan kita firman Allah tadi dikatakan, duduk makan bersama-sama dengan dia. Terpujilah akan nama Tuhan. Marilah kita mengiring Yesus. Dan benar, dia adalah kepala sepenuhnya yang menggenapkan apa yang ia janjikan, yang ia akan berikan bagi kita yang mengiring dia. Engkau kiranya menerima kehadiran Yesus, terimalah Yesus. Dipakai kata tadi di dalam ayat 20 itu, duduk makan bersama-sama dengan dia. Saya akan kembali akhiri satu ayat yang saya tertarik tadi, Kejadian 3. Nah sekarang ada itu ayat 19 ya, Kejadian 3:19. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah, artinya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali dia sebagai juru selamat. Dia segala-galanya. Bertobat kembali kepada Allah. Ya, itu satu-satu jalan untuk kita bisa mengiring Yesus sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Dia kembali untuk saudara dan saya. Kemuliaan bagi nama Allah kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari. Saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Saatnya kita akan benar-benar menghampiri dia. Benar-benar membuka hati. Benar-benar memberikan satu syukur, pujian, penyembahan, pengakuan kita. Dia mempunyai tempat dalam kehidupan kita ini. Haleluya. 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 Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat
haleluya, haleluya, kasih yang besar, haleluya, puji Tuhan. Kehendak Allah yang besar, yang ajaib, haleluya, puji Tuhan. Hidup dalam tangan-Mu, haleluya, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, cinta Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak dapat membalas kasih yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehendak-Mu yang jadi, kehendak Allah yang terbaik yang Kau siapkan. Haleluya. Bersyukur, berserah kepadamu, Yesus saja, Yesus saja, Yesus saja. Haleluya, haleluya. Engkau segala-galanya, Engkau segala-galanya ya Tuhan. Haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji syukur. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus yang terbesar, yang terutama, yang terindah. Haleluya, haleluya, puji syukur, puji Tuhan. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau puji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. Engkau mempunyai tempat, Engkau ada dalam hidupku ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Haleluya, lebih dari semua ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua ku tak dapat. Haleluya, besar cinta-Mu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hidupku bagi-Mu Engkau Tuhan, hidupku bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, melayani Engkau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerjakan begitu indah dalam hidup ini. Engkau buka jalan, Engkau mengabulkan doa kami Tuhan. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami, Roh Kudus, penghibur, penolong kami Tuhan. Haleluya.
dekat dengan Engkau senantiasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rasa firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung kan ku daki, nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Bersama-samamu dekat di bawah kaki-Mu, berseru memandang kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Glory buat Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau melayani Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan, segala puji syukur. Haleluya, ajaiblah Engkau, benarlah Engkau. Nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan Tuhan kehadiran. Nyatakan kemurahan, ajaib, mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Baiklah Engkau, heranlah Engkau Tuhan. Glory, glory, glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Biar gunung-gunung, haleluya, kan ku daki. Glory, puji Tuhan. Nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Biarpun gunung-gunung, oh Engkau beserta, Engkau beserta. Pertolongan-Mu nyata. Haleluya, yakin kami. Glory, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, segala puji, segala syukur. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, hormat bagi Engkau ada di tempat tinggi saat kami datang kepadamu. Kuduskan kami demi firman-Mu. Iman kami dibangunkan, diteguhkan, dikokohkan. Engkau adalah Yesus Kristus jawaban. Kalau Engkau beserta kami, siapa yang menjadi lawan? Engkau mengasihani, Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Engkau menyembuhkan oleh perjanjian bilur-bilur-Mu. Engkau masih mengerjakan mujizat. Pintu-pintu, tembok-tembok yang tebal sekalipun. Dalam nama Yesus, kalau Engkau adalah segala-galanya. Engkau Yesus mengerjakan lebih daripada apa yang kami duga. Jamah kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Ada ajaib Tuhan. Ada hal-hal yang tak terpikir tapi Engkau mengerjakan, membiarkan ada dalam diri ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut Engkau, mengiring Engkau. Kami mau setia, bertekun, bertahan sampai ke akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dengan percaya. Sertai Tuhan jemaat-Mu. Bahkan kami akan segera masuk di dalam bulan yang baru. Dan Engkau adalah gembala yang baik menuntun kami domba-domba-Mu. Pekerjaan kami, usaha, rumah tangga. Hari depan, hari esok, pergumulan apapun. Saat Engkau ada, Engkau mengerjakan, Engkau melakukan janji-janji firman-Mu. Ampuni dari salah dosa kami. Muliakan nama-Mu. Engkau Yesus tidak berubah sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus, kami boleh serahkan semua doa ini. Dan akhirnya, saudara-saudara yang diberkati, saudara-saudara yang mengiring dengan setia sampai pada jam saat hari ini dalam ibadah online ini. Marilah, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus adalah bagi kita sungguh indah. Ajaib, mulia dan besar sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita boleh berkata, Amin. Puji Tuhan.